Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada mata pelajaran kelima dan keenam pada sisi Tarekat Naqsabandiyah. Mata pelajaran kelima yaitu Muraqabah Itlaq. Firman Allah dalam Quran surat Yunus 61 yang maksudnya kira-kira, tidaklah engkau di dalam urusan dan tiada membaca Quran dan tiada pula kamu mengerjakan sesuatu pekerjaan, melainkan adalah kami yang menjadi saksi atas kamu ketika memasuki pekerjaan itu. Tiada lenyap dari penjagaan Tuhan sebesar biji sawi yang pada bumi, dan tiada pula pada di atas langit, pun tiada lebih kecil daripada yang demikian, dan tiada pula yang terbesar, melainkan adalah semuanya termaktub di dalam kitab yang terang. Muraqabah ialah menjaga hati dari segala macam khawatir atau kata hati yang melintas, baik khawatir itu buruk ataupun baik, serta menadah al-fadullahi atau limpahan sinar dari hadirat yang Maha Esa. Dalam mengamalkan muraqabah ini, murid tak usah menjalankan zikir, namun dia tetap mengheningkan hati dan pikiran sambil berniat menadah limpahan dari Allah. Caranya mengerjakan muraqabah itlaq yakni kita duduk bertafakkur atau bersamadi dalam jangka waktu yang tidak dihinggakan, yakni kita mengintip atau mengintai, yaitu kita iktikadkan diri kita zahir dan batin dilihat oleh Allah, dan segala perkataan kita didengar oleh Allah, dan segala cita-cita kita diketahui oleh Allah. Untuk mendekatkan paham seseorang yang dalam muraqabah adalah seolah-olah keadaan kucing dengan tikus intai mengintai, seolah-olah hamba sebagai tikus. Tikus mengetahui dengan yakin ia telah dilihat oleh kucing. Suaranya telah terdengar oleh kucing. Dalam bahasa Indonesia, arti muraqabah yaitu berintai-intaian atau intai mengintai. Bagaimana perasaan kita jika raja dunia yang kaya raya lagi berkuasa kasih sayang melihat kepada kita? Bagaimana perasaan pemuda jika ia dilihat oleh wanita cantik jelita? Jika telah tahqiq kita merasai bahwa Allah Zat yang Maha Melihat senantiasa melihat kita, tentulah perasaan kita akan menjadi aman dan tentram dan bersenang hati. Kemungkinan air mata kita akan jatuh bercucuran gembiranya ataupun disebabkan takut kepada Allah. Jika seseorang sudah meresap mesra dalam jiwa raganya bahwa ia dilihat Allah, pastilah orang itu akan tetap mengerjakan segala suruhan Allah dan akan menghentikan larangan Allah. Maka terjauhlah kebinasaan di muka bumi ini, dan dunia ini akan aman tentram, yakni tersingkir peperangan besar, peperangan kecil, bahkan penjara atau polisi, pengadilan, kitab-kitab hukum pidana tidak berguna lagi. Sebab manusia di muka bumi ini telah bersifat malaikat. Begitulah isi daripada mata pelajaran kelima. Selanjutnya mata pelajaran keenam. Mata pelajaran keenam pada sisi Tarekat Naqsabandiyah yaitu Muraqabah Ahdiyatul Af'al. Firman Allah Quran surat Al-Imran nomor 19 yang maknanya kira-kira, orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri dan duduk di waktu berbaring, mereka memikirkan bagaimana kejadian langit dan bumi. Dan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya,
bertafakkur sesaat adalah lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Hadis riwayat Abu Syekh dalam Al-Jami'us Shaghir dari Abi Dzar Al-Ghifari. Dalam murakabah inilah murid bermunajat kepada Allah sebagai berikut. Murid menanti turunnya faid atau limpahan dari Allah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Murid menanti turunnya faid limpahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengalir ke rohani Jibril alaihissalam dan ke hati Nabi Adam alaihissalam dan ke hati junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke dalam hati murid dengan perantaraan pula masyaikh yang mula-mula. Semoga Allah ridha akan beliau sekalian. Kita duduk bertafakkur bersama di dalam keadaan hening bening. Lantas kita mengintip bahwa sesungguh-sungguhnya Allah Zat yang Maha Kuasa yang menggerakkan dan mendiamkan setiap zarah atau atom dalam seluruh alam ini. Jika telah meresap mesra dalam roh atau jiwa kita bahwa segala gerak diam dalam alam ini perbuatan Allah semata-mata, maka orang itu sudah memandang lawan sebagai kawan, memandang musuh sebagai sahabat. Apa yang didatangkan orang lain kepadanya diterimanya dengan dada yang lapang, sebab apa yang datang kepadanya adalah didatangkan Allah pada hakikatnya. Sedang manusia dalam alam ini dianggapnya adalah wujud majazi, bukan wujud hakiki. Orang yang belum sampai ke makam murakabah ahdiyatul af'al ini, jika ia bersampan atau berbiduk dalam air sungai, ia akan tertegun meneruskan perjalanannya sebab dianggapnya bayang-bayang kayu yang dilihatnya dalam sungai itu sebagai batang kayu yang menghalanginya. Bagi siapa-siapa yang telah mendapat natijah atau samrah pada murakabah ahdiyatul af'al, bahwa segala apa-apa yang terjadi buruk baik dalam alam ini dipandangnya baik, bahwa gerak-gerik alam semuanya adalah mazhar dari perbuatan Allah. Untuk mendekatkan paham, yaitu manusia sebagai pena atau kalam dan Allah sebagai seolah-olah penulisnya. Sifat pemarah, pembengis dan keluh kesah tidak ada lagi pada ahli murakabah yang kedua ini. Selesai mengerjakan kedua murakabah yang telah lalu, yakni murakabah itlaq dan murakabah ahdiyatul af'al, murid yang ikhlas akan diangkat menjadi khalifah mursyid atau pembantu mursyid. Murid yang menjadi calon untuk berpangkat khalifah mursyid atau pembantu mursyid dimestikan menamatkan 7 khatam tahlil lisan, yakni 7 kali 70.000 membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Demikian saudara-saudaraku, bacaan daripada isi kitab 3 serangkai, 5 serangkai Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang disusun atau yang ditulis oleh Buya Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Kita lanjut pada lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.